saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk mengikuti tablo yang dipersembahkan oleh orang muda Katolik Stasiun Gorang dan diajak untuk merenungkan sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengenangkan dan sengsaranya, kita ingin makin menyadari betapa besar cinta kasih kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat semakin sadar akan segala dosa yang telah kita perbuat. Mari kita buka dengan lagu pembuka. Yesus Kristus Raja Sakti, mengemban amanat dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini kita mau berjalan bersama-sama. Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di dalam bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat tidak suka kepadanya karena ia mengajar orang banyak. Mereka pun menyusun rencana untuk membinasakan Yesus. Sementara itu, banyak orang mulai terpikat serta menyambutnya dengan gembira. Hai, kalian dengar cerita saya. Kalian tahu, waktu saya menjadi pelayan di perkawinan kanan, persediaan air anggur hampir habis. Padahal pesta masih berlangsung dan tamu masih banyak. Setelah itu Yesus datang dan menyuruh saya untuk mengisi 6 buah gentong kosong dengan air biasa sampai penuh. Tiba-tiba, setelah dicicipi oleh pemimpin pesta, air itu sudah berubah menjadi anggur. Hebat bukan? Oh iya, kemarin saudara saya di Genesaret terkena penyakit parah dan sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Tapi hanya dengan mencabat jubah Yesus, ia langsung sembuh. Percaya tidak kalian? Percaya, aku pernah melihat Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ia hanya menyuruh orang itu untuk bangun dari tempat tidurnya. Ajaib, orang lumpuh itu pun bisa berdiri dan berjalan. Kemudian ia lari pulang sambil membawa tempat tidurnya. Luar biasa bukan? Iya, saya juga melihat keajaiban itu. Lazarus saudara Maria dan Marta bangkit dari kematiannya. Yesus hanya memanggil namanya dan Lazarus pun bangkit dari kuburan mati itu. Sungguh, suatu mujizat bukan? Bohong! Dengar! Dia juga pernah berkata, hancurkanlah bait Allah ini. Dalam waktu 3 hari, dia akan membangunnya kembali. Mana mungkin? Hosana bagi Kristus Raja. Dia Raja yang besar. Hosana, Hosana. Sambut dan sembah Dia. Janganlah, dari hari ke hari, semakin banyak orang yang terpikat oleh ajaran Yesus dan banyak penduduk yang mau mendengarkan ajarannya. Tersebarlah juga berita ke seluruh penjuru tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Sampai pada suatu hari, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Guru, di manakah Engkau menghendaki kami untuk mempersiapkan perjamuan Paskah? Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah di mana rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama muridku akan merayakan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan ruangan di atas.
yang terbesar yang sudah lengkap. Disitulah kamu mempersiapkannya. Maka berangkatlah Petrus dan Yohanes seperti yang diberitakan Yesus, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saat malam tiba, berkumpullah murid-murid Yesus untuk perjamuan malam, dan berkatalah Yesus, Duduklah di sini, sementara aku ke sana untuk berdoa. Hatiku sangat bersedih. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Ya Bapa, ya Bapa. Jikalau cawan ini tak mungkin berlalu dariku, maka hendakmulah yang terjadi. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya, dan berkatalah ia kepada Petrus, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Perhatikan, orang yang akan kucium itulah orang. Tangkap lagi. Simon Petrus, sarungkan pedangmu. Barang siapa mencabut nyawanya dengan pedang, maka nyawanya akan hilang oleh pedang juga. Telah aku katakan kepada kalian, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ingin pergi. Yesus digiring dan dipukuli sebagai seorang penjahat. Ia pun diolok-olok sepanjang perjalanan ke mahkamah agama. Sementara Petrus, Yohanes, dan Yakobus dibiarkan pergi. Lalu ketiga murid bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakati. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Kondisinya mulai berubah karena semalaman akibat penderitaan dan siksaan yang dialaminya selama di mahkamah agama. Pada apa? Sehingga engkau membawa orang ini lagi kepadaku. Tuhan, jika orang ini tidak bersalah, maka dia tidak akan kami serahkan kepadamu. Kesalahan apa yang telah dia perbuat? Orang ini menghujat Allah. Dia mengaku dirinya sebagai Mesias. Dia mengaku dirinya sebagai seorang raja. Tuanku, jika orang ini tidak, Tuanku, orang ini telah mengasuh banyak orang untuk tidak membayar pajak kepada kaisar, dan ia mengaku dirinya sebagai raja orang Yahudi. Apakah engkau raja orang Yahudi? Kau sendiri mengatakan. Tidakkah engkau mendengar banyaknya ribuan saksi ini terhadap engkau? Lihatlah orang ini. Aku telah memeriksanya, dan dari tuduhan yang kalian tuduhkan kepadanya tidak terbukti bersalah. Sesungguhnya ia tidak pantas dihukum. Kami ingin Yesus dihukum mati. Benar, hukum mati saja dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Jangan engkau mencampuri perkara, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.
Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Tuanku, jika orang ini tidak Tuhan hukum, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Baiklah, jika itu mau kalian, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Kematian Yesus adalah tanggung jawab kalian semua. Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Yesus kasih dari matanya perlahan oleh penghinaan Secara fisik, Yesus sudah sangat menderita, tetapi lebih menyakitkan lagi bahwa murid-muridnya meninggalkannya sendiri. Dan kini di hadapannya berdirilah seorang wanita yang mencintainya. Maria sang ibu tertunduk lesu memandang sang putra yang menderita. Betapa sebagai ibu ia merasakan kepedihan di dalam hatinya. Namun ia menyimpan semua itu karena ia harus tetap mendampingi putranya. Kini barulah ia mengerti apa yang pernah dikatakan Simon ketika kanan-kanan Yesus dipersembahkan dalam bait agung. Buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang mendahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Tubuh Hei kau, kemarilah. yang sederhana, lugu dan ikhlas menjadi pemeran yang berkuasa untuk membantu.
Lihatlah ketulusan dan keutuhan jiwa mereka. Ketulusan yang membangkitkan semangat dan keberanian bersama. Ketulusan tanpa mengenal jasa. Inilah gambaran kemurnian jiwa yang suci. Tindakan Veronica yang ikut merasakan kepedihan Yesus, menghibur hati Yesus di sela-sela kesendirian dalam penderitaannya. Yang tak terjadi, tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, pernah berhenti. Sudah ditolong oleh Tuhan, kekuatan Yesus terus menerus. Jangannya tetap dalam melakukan surat Yesus pun diampuni itu kedua kali. Tetapi semangat Yesus yang menyala-nyala sejak awal. Dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus bangun lagi untuk meneruskan perjalanan. Mampukah kita untuk bangkit lagi bila kita terjatuh? Ataukah kita akan membiarkan diri kita terus tertindih dan tersiksa, lalu kita lari menyembunyikan diri? Ada juga jiwa-jiwa yang terhimpit dalam kepedihan, tetapi tak seberani Veronica. Tangis mereka menambah beban Yesus, namun tak masih sempat berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangis aku, dan tangislah dirimu sendiri dan anak-anak. Bukit Tengkorak.
Disinilah altar kurban Yesus. Anggur bercampur empedu dijadikan sebagai pelepas dahaga, namun Yesus tidak meminumnya. Inilah bukit Golgota, saksi bisu kekejaman dan kekelaman hati manusia. Inilah penghinaan paling keji yang dialami Yesus, keserakahan manusia mengalahkan segalanya. Tangan dan kakinya ditembusi paku-paku dan dosa-dosa kita. Sakit mengerikan seolah tak dirasakan. Walaupun rintihan menghiasi bibir yang kecut dan kaku, namun sepatah umpatan tak terucap meski dalam hati sekalipun. Oh, betapa ia menderita. Lihatlah, anak gembala paling berdiri, terpancang bagai penjahat paling bijak. Tengoklah dia yang... Ya Bapak, itulah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah berbuat. Melihat hal itu, orang-orang Yahudi mulai mengolok-olokkan dia. Apalagi jika mereka melihat lisan salib Yesus yang bagi Raja orang Yahudi. Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan ingin membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salibmu, selamatkanlah dirimu. Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel, turunlah dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Sementara itu, Yesus melihat ibunya didampingi oleh Yohanes, murid yang dikasihinya, dan beberapa wanita yang mendampinginya. Maka berkatalah Yesus kepada ibunya, Ibu, inilah anak itu. Inilah ibu. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genap ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. pada jam 11, kegelapan meliti seluruh daerah itu dan berlangsung sampai daerah Yesus dengan suara nyaring seru. Engkau mendengar aku. Dengan beberapa orang yang Lihat, apakah dia akan untuk murnya? dari seru. Bapak, jalan bukannya Bapak. Ketika tabir suci telah di atas sampai bawah, dan kepala pasukan melihat akan hal itu, maka ia pun berkata, Sungguh, orang ini adalah anak. satu debat bagi orang Yahudi, para prajurit meninggalkan Yesus sendirian. Ia tergantung itu berada dalam Yusuf dari Arimatea, seorang murid yang masih setia kepada Yesus, datang kepada Pilatus dan meminta agar mayat Yesus diberikan kepadanya untuk dikuburkan. Pilatus pun mengizinkan karena Yusuf Arimatea adalah seorang yang baik dan itu alasan Adam Saudi yang tidak percaya di menjelang Sabat. Maka Yusuf Arimatea serta beberapa Yesus bertanya dosis kayu.
Maria sang ibu kini menerima sang putra dalam pelukan seperti dahulu. Namun sang putra telah pergi. Memang demikianlah kehidupan, namun jelaslah petunjuk. Kebahagiaan dan pendidikan Yesus menghasilkan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Saat terakhir kehidupan manusia memegang peranan yang sangat menentukan, tapi pada saat itu kita sering tidak mampu berbuat apa-apa. Kini mayat Yesus menuju tempat terakhir dalam sebuah kubur batu, dan di depan makam itu ditutup pula oleh sebuah batu besar sebagai pintu kubur. Yesus memang telah tereng di sini, namun bukan untuk selamanya, melainkan hanya untuk sementara. Pada hari ketiga, ia akan bangkit dengan menangan jaya, mengalahkan kematian dan akan merajakan cinta sedih. Salib Sang Putra, air mata benang, betapa jiwa ibu terseduh menanggung pilu, bagai ditembus pedang. Oh, siapakah itu menyayat pun terulang menangis. Dan siapakah tak terbuka merasakan bahwa karena siksa anaknya, hatinya dilukai, anak putra yang termurah berserah salib. Oh, siapakah tidak perlu saksikan Bunda bermulia isi dan siapakah tak tergugah merasakan duka Bunda kasih giliran Yesus pulang yang tersisa. Tuhan Yesus, Engkau teguh dan kegahiran. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Kristus bangkit bersama Engkau pulih kini dan sampai ini ibadat dalam syukur dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Engkau tergantung pelindung hati kami temenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati di salib kayu agung. Dia yang bisa bertambah